Oke guys, saat ini kita mau coba kasih tips bagaimana cara mengganti oli Hyundai Santa Fe diesel sendiri ya di rumah. Kita lihat di bawah, di sini kita hanya cukup membuka dua tempat penguras ini aja guys. Yang depan adalah filter oli, kalau yang belakang adalah bak kuras olinya ya guys. Kita hanya perlu membuka kedua tutup cover kecil ini guys, nggak perlu membuka keseluruhan covernya untuk mengganti oli. Nah, untuk membuka kita perlu sok nomor 17 ya guys, untuk membuka baut penguras yang di bak oli belakang. Terus jangan lupa siapkan untuk penadah oli ini ember kurang lebih yang berukuran 7 liter ya, karena kalau ganti semua sama yang ada di filternya itu bisa sampai 7 liter. Setelah oli mulai habis, kita buka tutup filternya dulu ya guys, pakai kunci L. Ini masih ada sisa olinya di sini yang harus kita buang dulu. Nah, lalu untuk membuka rumah filternya pakai kunci sok nomor 24 ya. Jadi nggak bakal ngerusak, ini bisa pas untuk membuka rumah filternya. Nah, setelah lubang pembuangan filter oli ini sudah cukup tiris, kita buka rumah filternya pakai sok nomor 24 ya. Oke, setelah kita kendorkan perlahan-lahan, kita cabut. Nah, untuk penggantian oli dan filternya ini saya ganti kurang lebih sekitar setiap 5.000 sampai 6.000 km sih guys, atau 6 bulan ya. Lalu kita lanjut untuk membersihkan rumah filter ini dengan tisu, karena kotorannya nggak terlalu banyak ya. Kalau punya semprotan pembersih sih lebih bagus sih, nanti hasilnya akan lebih sempurna gitu. Setelah rumah filter bersih, lanjut kita siapkan filter barunya ya. Nah, filter barunya ini saya beli online juga, merek Mando. Nah, jangan lupa nanti sealnya juga diganti bawaan pakai seal yang baru. Ada dua seal, besar dan kecil. Yang besar untuk yang rumah filter, yang kecil untuk yang baut penutup rumah filternya. Oke, lanjut pasang seal yang kecil dulu. Lalu kita pasang seal yang besarnya di rumah filternya. Nah, ini biar gampang kita pakai bantuan obeng ya, buat muterin sealnya ini biar masuk ke tempat. Oke, semua seal sudah terpasang sempurna. Lalu kita tinggal pasang filter barunya guys. Kita masukkan, lalu kita kencangkan dengan tangan dulu. Lalu setelah dengan tangan sudah kencang, kita kencangkan kembali menggunakan sok nomor 24. Oke, sudah cukup kencang. Jangan lupa kita bersihkan dulu dengan tisu supaya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Lanjut kita pasang penutup kecilnya ya, baut penutup kecilnya dengan kunci L ini guys.
Oke, kita kencangkan dengan bantuan tang. Sip, udah beres. Oke, rumah filter sudah terpasang sempurna ya guys, seperti ini. Dan kita lanjut untuk menutup lubang penguras olinya yang di belakang. Kita kencangkan dulu dengan tangan. Lanjut kita kencangkan dengan kunci shock nomor 17. Nah, ini kekuatannya jangan dipolin ya, secukupnya aja supaya nanti ngebukanya juga nggak selek bautnya. Terus jangan lupa kita keringkan dengan tisu supaya sampai benar-benar kering sempurna ya guys, biar kita memastikan nanti saat diisi oli tidak ada rembesan-rembesan di situ. Untuk pengisian oli barunya saya pakai corong. Nah, di sini ada 8 liter. Nah, ini nggak kita pakai semua, nanti pasti sisa. Tuang olinya secara perlahan supaya tidak tumpah. Saat pengisian botol kedua jangan lupa cek ketinggian oli dulu, jangan sampai berlebihan ya. Nah, tadi batasnya kurang dikit, kita tambahkan sedikit lagi. Sip, sudah di tengah-tengah, agak ke atasan dikit, kita tutup. Oke, kita cek lagi sekali lagi setelah pengisian oli ya, apakah ada rembes atau enggak. Sini sepertinya sudah aman, tidak ada rembes, enggak ada netes. Di filternya juga bersih, enggak ada rembes. Kita coba nyalakan mesin, kita cek sekali lagi, kita pastikan enggak ada rembes. Sip, sudah oke, nggak ada rembes, tinggal kita tutup kembali ya covernya ini. Oke guys, sudah selesai pengisian olinya. Nah, oli bekasnya jangan lupa dibuang dengan aman pada kemasan bekasnya tadi ya. Kita masukin kembali, kita tutup kembali, baru kita buang dengan aman supaya tidak mencemari lingkungan. Jangan lupa kita catat dulu kilometer saat penggantian oli mesin ini ya guys, supaya nanti kita bisa mengganti oli mesin 6 bulan ke depan dengan lebih tepat lagi sih jadwalnya gitu. Nah, ini saya hitung penggantian ke depan untuk 6.000 km ya, karena mobil saya jarang dipakai jalan, paling seminggu 2-3 kali aja. Nah, teman-teman juga bisa menyimpan ini riwayat servisnya di speedometer ya. Masuk ke menu service interval, lalu kita sesuaikan
angkanya ke angka kilometer mobil kita mau servis atau mau ganti oli berikutnya. Nah, ini nanti akan saya set ke 85 ribuan ya. Oke, setelah tadi beres, kita lanjut ganti filter AC ya, atau filter kabinnya ya guys, supaya udara di dalamnya tetap bersih ya. Oke, setelah dibuka, ini di dalamnya ada 2 knob ya. Di sisi kiri ini kita buka ke kiri, dan sisi kanan kita buka ke kiri juga untuk membuka laci penyimpanan ini. Nah, di sebelah kiri ini terlihat guys, ada tonjolan, yaitu seperti shock bagasi ya, tapi ini shock untuk laci. Untuk soft openingnya itu kita lepas dulu. Nah, di sini baru terlihat tempat posisi filter kabin AC-nya. Ini yang akan kita ganti guys. Nah, ini sudah cukup kotor ya, karena sudah sekitar 5.000 kilo ya. Kita ganti dengan yang baru. Kita masukkan posisinya sesuai tanda panah ke atas ya, berarti ke sisi bagian atas ya. Oke, kita dorong sampai mentok. Sudah selesai, kita tutup kembali, pasang kembali shock penahan untuk soft closing lacinya. Kemudian pasang kembali knob penguncinya pada sisi kiri dan kanan. Oke, beres, sudah terpasang dan berfungsi dengan normal. Nah, ini filter yang terakhir adalah filter udara ya. Ini akan sekalian kita ganti guys. Posisinya ada di sebelah atasnya aki ya, filter untuk udara ini. Nah, ini filter lamanya sudah cukup kotor juga ya. Nanti ini tinggal kita ganti aja. Nah, untuk pemasangan filter ini nggak perlu khawatir kebalik ya, karena kalau kebalik dia nggak bakal masuk gitu. Oke, sudah beres semua proses penggantian oli sampai penggantian filter Hyundai Santa Fe. Semoga bermanfaat.